Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Kmalia Rahma dengan NIM 0605118202534 dari kelas Indralaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Bapak Kurnisar SPD MH dan Ibu Mariani SPD MPD. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang dengan tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memproyeksikan simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan tepat setelah mendengar penjelasan dari guru. Materi pada pertemuan kali ini mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, dan memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaru pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki 1. Potensi, 2. Tanggung jawab, 3. Hak, 4. Aktualisasi diri, 5. Karakter, dan 6. Cita-cita. 1. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. 3. Hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan, tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. 4. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukanlah untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Yang keenam, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkahkan seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi, karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut untuk bermimpi, tapi takutlah kalau tidak mempunyai mimpi. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Simbol negara yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama.
Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan setiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Larangan terhadap bendera yaitu setiap orang dilarang untuk merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera negara. Selain itu, setiap orang dilarang untuk mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, ataupun kusam. Simbol negara yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah. Kemudian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden dan wakil presiden serta pejabat negara yang lain, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Simbol negara yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda Pancasila memiliki 17 bulu sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor, dan 45 bulu leher. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Pada sila pertama dilambangkan dengan bintang, pada sila kedua dilambangkan dengan tali rantai, pada sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, pada sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan pada sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi. Simbol negara yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat 1. Pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara dalam upacara. Yang kedua, pada saat acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pada saat acara ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional. Pada awal kegiatan belajar, peserta didik diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan peserta didik ditunjukkan untuk menanamkan nasionalisme sejak dini. Untuk memperdalam materi pembelajaran pada hari ini, silakan untuk mengerjakan latihan soal pada link Google Form yang telah ditautkan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu, pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat dan cita-cita tinggi, dan berjuang dengan penuh semangat. Pemuda Indonesia memiliki potensi, tanggung jawab, hak, aktualisasi diri, karakter, dan cita-cita. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu 1. Bendera Sang Merah Putih, 2. Bahasa Indonesia, 3. Lambang Negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.